Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah malam ini kembali bisa melanjutkan pembacaan kita di kitab Syarhi Asma'illahil Husna karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Telah kita selesaikan Qadimah, kemudian 4 pembahasan, sekarang pembahasan yang kelima. Qala rahimahullah al-mabathul khamis hakikatul ilhad fi asma'illahi ta'ala. Hakikat ilhad dalam asma Allah, hakikat penyimpangan dalam asma Allah. Wa hakikatul ilhad fiha, hakikat ilhad di dalam asma Allah. Wal mail biha, yaitu condong dengannya. Anil istiqomati, dari jalan yang lurus, yang menyimpang lah intinya. Jadi ilhad itu artinya menyimpang, seperti liang lahat, liang menyimpang. Imma bi itsbatil musyarakah fiha, dan bentuknya banyak, ya diantaranya dengan menetapkan adanya persekutuan di dalam nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Ada makhluk yang bersekutu dengan Allah dalam nama itu, seperti orang-orang musyrik dulu yang mereka memecah dari nama Allah untuk menjadi nama berhala mereka. Seperti misalnya menamakan Lata dari kata Al-Ilah, Uzza dari kata Al-Aziz, Manat dari kata Al-Mannan, dan lain sebagainya. Itu memang sengaja orang musyrik melakukan tindakan itu. Ini ilhad. Ini contoh ilhad. Wa kullu musyrik ta'alaqa bi makhluk, dan setiap musyrik berkaitan dengan makhluk atau bergantung dengan makhluk. Istaqqa li ma'budihi, kemudian membuat nama untuk sesembahannya. Min khasa'isi rububiyyati, dari kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wal ilahiyah, dan ketuhanan. Ma barara lahu ibadatahu, yang dengannya mereka mau membenarkan ibadahnya. Wa adamul khalqi ilhadan, makhluk yang paling besar ilhadnya adalah Taifatul Ittihadiyah, kelompok Ittihadiyah. Alladzina min qaulihim, yang diantara perkataan mereka, inna rabba ainul marbub, Rabb itu adalah marbub. Marbub itu sendiri, ainul marbub. Jadi Rabb sama marbub sama gitu. Rabb itu pencipta, marbub yang dicipta. Rabb itu pemelihara, marbub yang dipelihara. Itu satu kesatuan. Itu namanya ilhad Ittihadiyah, kelompok Ittihadiyah. Makhluk dengan khalik itu nggak ada bedanya gitu, satu kesatuan. Fakulu ismin mamduhin au madmumin, maka semua nama yang terpuji ataupun tercela, yutlaqu 'alallahi, diitlakan untuk menjadi nama Allah menurut mereka. Ta'alallahu an qaulihim 'uluwan kabira, maha tinggi Allah atas dari perkataan mereka dengan ketinggian yang besar. Wa ima an yakunal ilhad bi nafi sifatillah, atau ilhad dengan menafikan sifat Allah. Wa itsbati asma'ihi, jadi Allah punya nama tapi namanya nggak mengandung sifat. Ini juga ilhad. Jadi nama Allah nggak ada hakikatnya, nggak ada maknanya. Ini seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah atau Mu'tazilah. Wa man tafara'a anhum, ya cabang dari Jahmiyah itu Mu'tazilah. Wa imma bi jahdiha wa ingkariha ra'san, atau mengingkari nama itu sendiri ra'san, ya secara total. Ingkaran li wujudillah, karena memang mengingkari wujud Allah. Allah nggak punya nama, ya udah nggak ada Allah.
seperti yang dilakukan oleh Zanadiqah al-Falasifah, kaum zindik dari kalangan filosof. Filosof itu memang orang-orang kafir ya, tapi kemudian sekarang banyak orang Islam yang belajar filsafat dan bangga disebut sebagai filosof. Faulai al-mulhidun, maka mereka itu semuanya adalah ahli ilhad. Qadin harafu anis siratil mustaqim, telah menyimpang dari siratal mustaqim. Wa yammamu turuqal jahim, dan mereka menuju jalan yang ke neraka, jahim. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, milik Allah lah al asma'ul husna, maka serulah Allah dengannya. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi, maka tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-namanya, nama-nama Allah. Jadi sudah diingatkan dari Allah, oleh Allah dari dulu, jangan mengikuti orang-orang yang mulhid, yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayajzauna ma kanu ya'malun, maka akan dibalas apa yang mereka lakukan. Ini ilhad terhadap nama Allah, ada nasnya. Ada juga ilhad terhadap ayat Allah ya. Yulhiduna fi ayatihi, fi ayatillah, ilhad terhadap ayat-ayat Allah. Wal ilhad fi asma'ihi, dan ilhad dalam nama-nama Allah artinya adalah al-udul biha wa bihaqaiqiha, berpaling dengannya dan hakikatnya dan maknanya, makna-maknanya dari yang benar yang ditetapkan padanya. Jadi berpaling dari yang benar, baik hakikatnya maupun maknanya. Wa huwa ma'khudun minal maili, dan ilhad diambil dari kata al-mail, condong. Kama yadullu alaihi madatuh, seperti ditunjukkan oleh materi kata itu. Kata ilhad dari kata lam ha dal, i-nya hamzahnya itu tambahan ya, aslinya huruf lam ha dal, lahad. Faminhu lahdu, diantaranya adalah al-lahdu, yaitu lubang yang ada di sisi kuburan, condong gitu, miring ke arah kiblat. Alladzi qad mala 'anil wasat, dia condong dari tengah. Kemudian diantaranya kata mulhid fiddin, orang yang ilhad dalam agama, artinya orang yang condong dari kebenaran kepada kebatilan, condong kepada kebatilan. Ini lawannya Hanifiyah. Kalau Hanifiyah itu condong juga mail, tapi condong dari kebatilan menuju kebenaran. Kalau ilhad condong dari kebenaran kepada kebatilan. Kemudian juga belakangan mulhid itu diterapkan untuk orang yang menganut paham ateisme. Jadi orang yang menganggap tidak ada Tuhan itu mulhid, ilhad. Ini istilah khusus ya, istilah yang paling khusus dari istilah-istilah ilhad yang ada. Kemudian Ibnu Sikit berkata, al-mulhid al-ma'il 'anil haq. Mulhid adalah yang menyimpang dari kebenaran. Al-madkhal fihi ma laisa minhu, al-mudkhil fihi ma laisa minhu, memasukkan ke dalamnya apa yang bukan darinya. Kebatilan dimasukkan ke dalam kebenaran. Wa minhu al-multahid, di antaranya yang semakna itu adalah kata al-multahid, wa huwa mufta'il min dzalik, bentuk iftial dari kata ilhad. Ya, artinya multahid orang yang menyimpang. Kemudian Allah berfirman, walan tajida min dunihi multahada. Ini kata multahid, multahad.
Kamu tidak mendapati dari selainnya multahada, jalan yang lain. Ai min ta'adduli ilaihi, yaitu man ta'dilu ilaihi, siapa yang kamu condong kepadanya, wa tahrabu ilaihi, kamu lari kepadanya, wa taltaji'u ilaihi, kamu berlindung kepadanya, wa tabtahilu ilaihi, kamu bersumpah kepadanya atau bermohon kepadanya. Fatamilu ilaihi, sehingga kamu condong kepadanya dari yang lainnya. Orang Arab mengatakan iltahada fulan ila fulan, artinya adalah ilaihi, fulan condong kepada fulan, ya. Jadi artinya condong, cenderung kepadanya, adalah ilaihi. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh di ilhadi, dan kalau ada orang melakukan ilhad terhadap nama Allah, kita wajib apa? Menjauhi, meninggalkan. Wa darul ladina yulhidun, tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad. Idza urifa hada, kalau ini sudah diketahui, fal ilhadu fi asma'ihi ta'ala anwa', maka ilhad dalam nama-nama Allah itu bermacam-macam. Ya, tadi cuma sebagian contohnya. Sekarang kita lihat ada berapa macam ilhad, ada 5 disebutkan. Yang pertama, antusamal asnam biha, menamai berhala dengannya. Ya, itu yang sudah disebutkan tadi, Lata, Uzza, Manat. Wa hada ilhadun hakikiyah, ini ilhad secara hakiki. Fainahum adalu bi asma'ihi, condong dengan nama-nama Allah kepada berhala-berhala dan sembahan-sembahan mereka yang batilah, yang batil. Kemudian yang kedua, tasmiyatuhu bima la yaliku bi jalalihi, menamai Allah dengan yang tidak layak bagi Allah, bagi keagungannya. Seperti orang Nasara menyebut Allah itu Tuhan Bapa, Aban. Bahkan disebut Bapak aja gitu. Kalau orang Arab bilang Bapak, Allah kok dipanggil Bapak. Kalau orang Indonesia bilang Tuhan Bapak. Kemudian orang filsafat, para filsafat juga menamai Allah dengan apa? Mujiban bidatihi, atau wajibul wujud. Mujiban bidatihi, wajib dengan datnya, wajib ada dengan datnya. Itu Allah disebut begitu. Atau disebut ailah fa'ilah bitab', sebab dari segala sebab tabiat alam. Tabiat itu alam. Sebab dari segala sebab di alam ini, itu Allah. Mereka menamai begitu. Bahasa lain menyebutkan kausa prima, penyebab yang paling kuat, paling awal, itu prima. Dan yang semisal itu, ya, termasuk orang Indonesia mungkin menamai Allah dengan Tuhan, Gusti, Pangeran, dan lain-lain. Kalau itu dijadikan nama bagi Allah, itu ilhad. Tapi kalau cuma memberitakan, tidak, ya nggak mengapa. Siapa Tuhanmu? Allah. Itu nggak menamai. Tapi kalau kita panggil dalam doa, ya Tuhan, nah itu nama. Berarti Allah namanya Tuhan. Itu ilhad, ya nggak boleh. Itu ilhad, nggak boleh dipanggil Tuhan. Diberitakan boleh, tapi dinamai nggak boleh dengan nama selain Asmaul Husna. Itu ilhad yang banyak sekali terjadi di negeri ini, ya. Orang panggil-panggil Allah dengan Tuhan. Kalau dia barat sana the God misalnya, the Lord, the God, itu semuanya adalah bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga,
Wasfuhu bima yata'ala anhu, mensifati Allah dengan Allah terlalu tinggi dari sifat itu gitu, ngarang. Wa yataqaddasa minhu, Allah suci darinya. Allah suci dari segala kekurangan, seperti perkataan orang yang paling buruk dari Yahud, Allah disebut fakir. Jelas Allah kok disebut fakir, ini ilhad. Kemudian juga mengatakan orang Yahudi juga, innahu istaroha, Allah istirahat. Hari Sabtu istirahat katanya, setelah menciptakan langit dan bumi. Kan 6 hari, berarti hari ketujuhnya istirahat. Itu kata mereka. Ngarang-ngarang tapi ngawur. Ngawurnya bikin melakukan pelecehan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini fatal ya, kesalahan yang bisa menyebabkan kekufuran. Salah ngomong dikit aja bisa kafir. Menggelari Allah dengan gelar-gelar yang tidak sesuai. Allah fakir, gimana Allah fakir? Dan ini juga banyak di Indonesia terjadi. Tuhan ngapain, kadang menyebutkan. Pokoknya dengan kata-kata yang enggak senonoh, bukan sifat Allah disebutkan. Jadi enggak boleh sembarangan ya menyebutkan tentang Allah dengan satu sifat yang kita enggak tahu dalilnya, enggak boleh. Semua sifat Allah diambil dari dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Selebihnya itu bisa menjadi ilhad, penyimpangan. Kemudian juga mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Ini orang Yahud mengakui Allah punya tangan, tapi tangannya terbelenggu. Ini parah, ini pelecehan terhadap Allah Ta'ala. Tapi ini masih mending daripada orang Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya tangan. Mending Yahud masih menetapkan Allah punya tangan, masih mending. Ya, jadi lebih parah orang Jahmiyah, Allah nggak punya tangan. Hulat aidihim walu'inu bima qalu, yang terbelenggu tangan mereka dan mereka dilaknat terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan yang semisal itu dari apa-apa yang dia merupakan ilhad terhadap nama dan sifat Allah. Kemudian yang keempat, ta'tilul asma' an ma'aniha. Ini juga yang sudah disebutkan tadi ya, sebelum poin-poin ini, yaitu meniadakan makna dari nama-nama Allah. Jadi nama Allah itu nggak ada artinya. Nama Allah nggak ada artinya. Ini juga ilhad dan mengingkari hakikatnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah nggak penyayang, kan ngawur. Mengingkari hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli ta'til, ini banyak. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Kaqauli man yaqul, seperti perkataan orang yang mengatakan dari Jahmiyah dan pengikut mereka, ya, Jahmiyah dan cabang-cabangnya. Jahmiyah itulah gembongnya. Innaha alfadun mujarradah. Jadi kata mereka, nama Allah itu cuma lafadz saja, tidak mengandung sifat dan makna-makna. Fa yutlikuna alaihi ismus sami', menerapkan bagi Allah nama As-Sami', Al-Basir, Al-Hayyu, Ar-Rahimu, Al-Mutakallimu, Al-Muridu. Tapi mereka mengatakan la hayatalahu, Allah enggak hidup, Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat, Allah enggak berbicara. Wala irada taqumu bihi, tidak ada keinginan yang Allah lakukan dari apa yang Allah lakukan. Wa ada min a'dhamil ilhad, ini termasuk ilhad yang paling parah. Fiha aklan wa syar'an, ya, ilhad terhadap nama-nama Allah paling parah menurut akal dan syariat. Kemudian bahasa juga serta fitrah. Wa huwa yuqabilu ilhadil musyrikin, ini sebanding dengan ilhadnya kaum musyrikin dulu.
Fa inna ulaika atau asma'ahu, karena mereka memberikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya untuk sembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Wa ulaika salabu sifati kamalin, mereka menghilangkan sifat kesempurnaan. Wa jahaduha wa attaluha, mengingkarinya dan menelantarkannya. Fa kilahuma mulhidun fi asma'ihi, dua-duanya ilhad terhadap nama Allah. Kemudian Jahmiyah dan furuhuhum, dan bibit-bibit mereka. Furuh ini anak ayam itu, kader-kader mereka, Jahmiyah dan murid-murid mereka. Mutafawituna, mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam masalah ilhad ini. Maka di antara mereka ada yang gulu berlebihan melampaui batas, ada juga yang mutawasid pertengahan, ada yang mangkub kebalik. Wa kullu man jahada syai'an mimma wasafallahu bihi nafsahu, dan semua orang yang mengingkari sesuatu dari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, au wasafahu bihi rasuluhu, atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad alhada fi dzalika, maka berarti dia telah melakukan ilhad dalam hal itu. Fal yastakil al yastakthir, maka hendaknya dipersedikit atau diperbanyak. Ya, jadi yang keempat ini intinya apa? Menolak makna dari nama Allah. Jadi nama Allah cuma nama doang. Apalah arti sebuah nama katanya? Ya kalau nama orang iya nggak ada artinya kadang, atau artinya malah berseberangan. Orang namanya Ahmad tapi orangnya nggak terpuji. Kemudian yang kelima, ilhad yang kelima, tasbihu sifatihi, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Masuk dalam masalah tasbih ini adalah takyif juga. Amma yaqulu al-musyabbihun, berdasarkan apa yang diucapkan oleh ahli tasbih, uluwan kabira, ta'ala Allahu ala amma yaqulu al-musyabbihuna uluwan kabira. Jadi Allah Maha tinggi dari yang mereka serupakan. Fadal ilhad fi muqabbalati ilhadil mu'attilah. Ilhad ini bertentangan atau berlawanan dengan ilhadnya mu'attilah, ahli ta'til. Fa inna ulaika nafau sifata kamalihi wa jahaduha, karena ahli ta'til mereka menafikan sifat-sifat kesempurnaan dan mengingkarinya. Wa ulai syabbahuha bi sifati khalqih, mereka menyerupakan. Jadi kalau Mu'attilah menolak, tapi kalau ini ahli tasbih malah menetapkan tapi menyerupakan, kelewat dalam menetapkan Allah seperti makhluknya. Fa jama'hum ilhad, wa ulai syabbahuha bi sifati khalqihi fajam'uhum al-ilhad wa tafarraqat bihim, yang mengumpulkan mereka adalah ilhad, sama-sama ilhad tapi mereka berpisah, jalannya berbeda, berseberangan. Fabara'allahu adba'a rasulihi, maka Allah bebaskan para pengikut Rasulnya dan para ahli warisnya, ya pewaris ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qaimina bi sunnatihi ala an dalika kullih, yang menegakkan dengan sunnahnya dari hal itu semuanya. Falam yasifuhu illa bima wasafa bihi nafsahu,
Mereka tidak mensifatinya kecuali dengan apa? Dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Tidak mengingkari sifat-sifatnya, tidak menyerupakannya dengan sifat makhluknya, dan tidak berpaling dengannya dari apa yang diturunkan kepadanya. Lafdan wala ma'nan, secara lafaz maupun makna. Bal asbatu lahu al asma, bahkan mereka menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifat. Wa nafau, dan menafikan anhu dari Allah musyabata al makhluqat, keserupaan dengan makhluk semuanya. Fakana isbatuhum, maka penetapan mereka bari'an minat tasbih, adalah berlepas diri dari tasbih. Wa tanzihuhum, dan pensucian mereka khalian minat ta'til, kosong dari ta'til. La kaman syabbaha hatta ka'anahu ya'budu sanaman, tidak seperti orang yang menyerupakan sehingga akhirnya dia seperti beribadah kepada berhala. Au atala hatta ka'anahu la ya'budu illa adaman, atau bahkan terlantar ya, sehingga tidak beribadah kecuali kepada sesuatu yang tidak ada. Keyakinannya begitu. Wa ahlussunnati wasatun fin nihali, ahlussunnah itu pertengahan dalam beragama. Kama anna ahlal Islam, sebagaimana ahli Islam, wasatun fil milal, pertengahan dari antara ajaran agama-agama lain. Tuqadu masabihu ma'arifihim, dinyalakan lampu pengetahuan mereka. Min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang berkah, zaituha la syarqiyah, yang berkah minyaknya tidak di timur, wala gharbiyah, tidak juga di barat. Yakadu zaituha yudi, minyaknya hampir bersinar. Walau lam yamsashu narun, meskipun gak disentuh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nuriyahu, Allah memberikan hidayah kepada cahayanya. Man yasha, siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahul amthal, dan mereka membuat permisalan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Fa nas'alullah ta'ala an yahdiyana linurihi wa yusahhila lana as-sabila ila al-wusuli ila mardatihi wa mutaba'ati rasulih, innahu qaribun mujib. Kemudian pembahasan yang ke-6, ihsa'ul asma'i al-husna aslun lil ilm, mengihsa' nama-nama Allah yang indah, terindah, adalah pondasi semua ilmu. Jadi kalau kita paham asma wa sifat, kita akan memiliki banyak ilmu nanti. Ini pondasinya. Tapi maksudnya banyak ilmu itu juga belajar juga maksudnya, tapi sudah punya pondasi yang kokoh. Ihsa'ul asma'il husna, mengihsa' asmaul husna. Jadi saya nggak bisa ngartikan itu ihsa, karena artinya banyak. Kalau diartikan menghitung, nggak cuma ngitung, menghafal nggak cuma nghafal, memahami nggak cuma memahami. Jadi banyak makna ihsa, gabungan dari semua makna itu. Ihsa'ul asma, mengihsa' nama-nama al-husna yang terindah, wal ilmu biha, dan mengetahuinya, aslun lil ilmi, adalah pokok dari ilmu. Bikulli ma'lumin, dengan setiap yang diketahui.
Fainal maklumat, karena setiap yang diketahui siwahu, fainal maklumat siwahu, imma pengetahuan yang lain, imma antakuna khalqan lahu ta'ala au amron, bisa berupa ciptaan Allah Ta'ala atau perintah. Imma ilmun bima kawwanahu, baik ilmu tentang bagaimana menyusunnya, au imma ilmun bima kawwanahu, atau ilmu tentang apa yang menyusunnya, au ilmun bima syara'ahu, atau ilmu tentang apa yang disyariatkan, wa masdarul khalqi, dan sumber makhluk, wal amr an asma'ihi, dan perintah dari asma'nya al-husna, wa huma murtabiton biha, dan dia berkaitan dengannya, irtibatul muqtadi li muqtadi, irtibatul kaitan al muqtadi bi muqtadihi, dengan konsekuensinya. Fal amru kulluhu masdaruhu an asma'ihi al husna, jadi segala urusan itu sumbernya adalah asmaul husna semua. Wa hadza kulluhu hasanun, maka semua ini bagus. Yukhriju an masalihil ibad, keluar dari kemaslahatan hamba. Warra'fah, dan kasih sayang. Warrahmah bihim, dan sayang pada mereka. Wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Bitakmilihim, dengan penyempurnaan mereka. Bima amarahum, dengan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Amarahum bihi wa nahahum anhu, dan apa yang Allah larang darinya. Fa amruhu kulluhu maslahah, jadi urusannya semua adalah yang terbaik, maslahat bagi umat. Wa hikmatu, wa hikmah, dan juga hikmah. Wa rahmah, wa lutf, kelembutan, wa ihsan. Id masdaruhu asma'uhu al-husna, karena sumbernya adalah nama Allah al-husna. Wa fi'luhu kulluhu la yakhruj anil adl, perbuatannya semuanya tidak keluar dari keadilan. Wal hikmah wal maslahah war rahmah id masdaru asma'uhu al husna, karena sumbernya adalah asma'ullah al husna. Fala tafawuta fi khalqihi, enggak ada perbedaan tingkat pada makhluknya, tidak juga sia-sia. Walam yakhluq khalqahu, dan Allah tidak menciptakan makhluknya batilan. Kemudian fakadzalika al-ilmu biha, demikian juga ilmu tentangnya. Aslul ilm adalah pokok ilmu, bikulli ma siwahu, terhadap semua selain itu, ilmu yang lain. Bi asma'ihi wa ihsa'ihi, dengan namanya dan mengihsa'nya. Aslun lisairil ulum, dia adalah pokok dari segala ilmu. Faman asa asma'ahu, siapa yang mau menghitung nama-namanya, kama yambaghi lil makhluk, sebagaimana yang semestinya bagi makhluk. Asa jami'al ulum, dia meliputi semua ilmu. Ihsa'u asma'ihi, karena mengihsa' nama-namanya. Aslun li ihsa'i kulli ma'lumin, adalah pokok untuk mengihsa' semua yang diketahui. Li'anal ma'lumat hiya min muqtadaha, hiya min muqtadaha, dia dari yang menjadi konsekuensinya. Wa murtabitah biha, dan kemudian id ihsa'u asma'ihi aslun li ihsa'i kulli ulumin,
Mengihsa nama-nama Allah adalah pokok dari ihsa setiap ilmu. Lanal ma'lumat hiya min muqtadaha, karena yang diketahui itu adalah dari konsekuensinya, wa murtabitatun biha, dan berkaitan dengannya. Wa ta'mal sudurul khalq, dan perhatikan dada-dada makhluk, dada-dada ta'mal sudurul khalq. Perhatikan dimajukannya kata al-khalqu wal amru an ilmihi, daripada ilmunya dan hikmahnya ta'ala. Walihada la tajidu fiha khalalan wala tafawutan. Oleh karena itu kamu tidak dapati padanya kekeliruan dan kekurangan. Lianal khalal al-waqi, karena ketimpangan yang terjadi fima ya'muru bihi al-abdu, pada apa yang diperintahkan kepada hamba atau melakukannya. Ima an yakuna li jahli, bisa jadi karena kebodohannya, au li adami hikmatihi, atau tidak hikmah. Wa amma ar-Rabb ta'ala, adapun Rabb ta'ala fahuwa al-alim, maka dia maha tahu, al-hakim, maha bijaksana. Fala yalhaqu fi'luhu wala amruhu khalalun, wala yalhaqu fi'lahu wala amruhu khalalun. Jadi tidak ada ketimpangan yang mengikuti perbuatannya atau perintahnya. Wala tafawud, dan tidak ada tingkatan, wala tanaqud, dan tidak ada kontradiksi. Kemudian poin yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh, qala hafidhahullah, asma'ullahi kulluha husna, nama Allah itu semuanya al-husna. Al-husna itu bentuk muannas dari ahsan. Ahsan itu terbagus, bukan cuma bagus tapi terbagus, terbaik, terindah. Nama Allah semuanya adalah yang terindah. Asma'ullahi kulluha husna, laisa fiha ismun ghairu dzalik. Enggak ada di dalam nama-nama Allah nama yang tidak indah, enggak ada, semuanya yang terindah. Aslan wa qad taqaddama. Jadi secara asalnya tidak ada, dan telah berlalu bahwa di antara nama-nama Allah, apa yang ditelahkan kepadanya ditinjau dari perbuatan, seperti Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Muhyi, Al-Mumit. Ini Allah dinamai karena apa? Allah melakukan perbuatan itu. Wa yadullu ala anna af'alahu, ini menunjukkan bahwa perbuatannya kulluha semuanya khairat, kebaikan-kebaikan. Khairatun mahdin, ya, kebaikan semata, la syarra fiha, tidak ada keburukan padanya. Li'annahu law fa'ala syarr, karena kalau dia melakukan keburukan, lastaqqa lahu minhu ismun, akan dibelah untuknya darinya sebuah nama. Walam takun asma'uhu kulluha husna, dan tidaklah nama Allah semuanya itu husna. Wa hadza batil, ini adalah kebatilan. Fasyarru laisa ilaihi, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Fa kama la yadkhulu fi sifatihi, sebagaimana tidak masuk ke dalam sifat-sifatnya. Wala yalhaqu dzatahu, dan tidak mengikuti dzatnya. La yadkhulu fi af'alihi, tidak masuk ke dalam perbuatannya. Fasyarru laisa ilaihi, maka keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Ya, semua yang pada zat Allah maupun sifatnya semuanya adalah yang sempurna, yang terbaik. Nama yang menamainya laisa ilaihi la yudafu ilaihi fi'lan, la yadkhulu fi af'alihi, tidak masuk ke dalam perbuatannya, maka keburukan itu tidak disandarkan pada Allah. La yudafu ilaihi, tidak diidhafakan pada Allah, fi'lan wala faswan, baik perbuatan maupun sifat. Wa inna ma yadkhulu fi maf'ulatihi, tapi keburukan itu ada pada objeknya.
Jadi takdir Allah semuanya baik, kemudian objeknya yang jadi kemudian buruk orangnya. Wa farqun bainal fi'l wal maf'ul, perbedaan antara perbuatan dan yang diperbuat. Fasyarru qaimun bimaf'ulihi, keburukan itu tegak dengan maf'ulnya. Al-mubayyin lahu, yang terpisah darinya. La bi fi'lihi ladhi huwa fi'luhu, bukan dengan fi'il yang dialah pelakunya. Fa ta'amal hadza, maka perhatikan ini. Fa innahu khafiyun, karena ini tersembunyi, ala katsiri minal mutakallimin, atas kebanyakan ahli kalam. Wa zalat fihi aqdamun, dan tergelincir padanya telapak kaki, banyak telapak kaki. Wa dallat fihi afham, dan pemahaman banyak yang tersesat padanya. Wa hadallahu ahlal haq, dan Allah memberikan hidayah kepada ahli hak. Kata Allah, limakhtalafu fihi, terhadap apa yang mereka perselisihkan, minal haqqi, dari kebenaran, biidni, dengan izinnya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah itu sebenarnya memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Itu hidayah, taufik. Kemudian yang ke-8, nama Allah Ta'ala diantaranya apa yang ada yang diitlakan kepadanya secara sendiri-sendiri, ya. Ada juga yang bergandengan dengan yang lain. Wa minha ma la yutlaqu alaihi bimufradi, ada juga yang tidak diitlakan padanya mufradnya. Bal makrunan bi muqabilihi, tapi berkaitan dengan lawannya. Inna asma Allah Ta'ala minha ma yutlaqu alaihi, di antara nama-nama Allah adalah apa yang diitlakan kepadanya, baik tunggal maupun bergandengan dengan yang kata lain, dengan nama lain. Ghalibul asma, dan itu kebanyakan nama Allah di dalam ayat. Fal qadir was sami' wal basir wal aziz wal hakim, wa hada yasuhu an yud'a bihi mufradan muqtarinan bi ghairihi. Kemudian ya Azizu ya Halim, kamu mengatakan begitu, ya Azizu ya Halim. Ya Ghafurun ya Rahim, ya Ghafuru ya Rahim. Wa an yufrida kullu ismin kadalik, dan juga dipisahkan setiap nama, begitu juga fi sana'i alaihi, dalam memujinya. Wal khabar anhu bima yasuhu laka al-ifrad wal jama', dan juga beritaan darinya tentang apa yang boleh bagimu untuk sendiri atau jama'. Wa minha ma la yutlaqu alaihi bimufradihi, ada juga yang tidak diitlakan pada mufrad, bentuk mufradnya, tunggalnya. Bal makrunan bi muqabilihi kal mani', tapi digandengkan dengan lawannya seperti al mani'. Wad dar, digandengkan. Al muntakim fala yajuzu an yufrida hada an muqabilihi. Al muntakim, orang yang dendam, maka tidak boleh untuk melakukan sendiri hal ini atas lawannya. Fainau makrunun bil mu'ti, karena dia berkaitan dengan pemberi. Wan nafi, yang memberi manfaat. Wal af fahuwal mu'ti al mani, dia memberi dan mencegah. Ad-darul mani, ad-darun nafi, membahayakan dan memberi manfaat. Al muntakim al afu, yang menginginkan pembalasan. Al muntakim al afu, yang bermaaf.
wal izzu wal mudil, al muizzu al mudil, yang beri keperkasaan dan kehinaan. Lianal kamala fi iktirani kulli ismin, karena kesempurnaan dalam penggandengan setiap nama, min hadi, dari ini semua, bima yuqabiluhu, dengan lawannya, li'annahu yuradu bihi, karena dimaksudkan dengannya, annahu al-mufrad birrububiyah, bahwasanya dia adalah tunggal dengan rububiyah, wa tadbiril khalq, dan pengaturan makhluk, wa tasarruf fiha ata'an, dan mengelola padanya pemberian, wa man'an, dan mencegah, wa naf'an, beri manfaat, wa darron, bahaya, wa afwan, permaafan, wa intiqaman, pembalasan dendam. Wa amma an yuthna alaihi bimujarradil mana', dipuji atasnya karena mencegah, melarang, wal intiqam, balas dendam, wal idrar, membahayakan, falayasuhu, maka ini enggak boleh. Fadil asma, maka nama-nama ini al-mazdujah tajri al-asma, ya, nama-nama ini berlaku padanya nama-nama diantaranya majro ismi al-wahid, seperti nama yang satu, alladhi yamtani'u faslu ba'di hurufi, yang dilarang untuk memisahkan sebagian huruf-hurufnya dari sebagian yang lain, fa'ya wa in ta'addadat jariyah, dan dia meskipun berlaku sekedar nama al-wahid, satu, walidzalika lam taji mufradatu walam tutlaq alaihi, makanya tidak ada mufradat kosakata dan walam tutlaq alaihi, dan tidak diwajibkan atasnya, ila muqtarinatan fa'lamhu, kecuali bergandengan maka ketahuilah dia. Falau qulta, kalau kau mengatakan ya mudil, ya dor, ya mani', dan mengkhabarkan dengannya, lam takun musniyan, tidak disebut memuji, alaihi wala hamidan, tidak menyanjung, lahu hatta tadkuram muqabilaha, sampai dia ingat lawannya, muqabilaha. Kemudian yang ke-9, di antara nama-nama Allah al-husna ada yang menunjukkan kepada beberapa sifat, satu nama tapi sifatnya banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, min asma'ihil husna, di antara nama-nama Allah yang terindah, ma yakunu dalan ala iddati sifatin, adalah apa yang menunjukkan kepada banyak sifat, wa yakunu dalikal ism tanawulan li jami'iha, dan nama itu mencakup semuanya. Tanawal ism ad-dal ala sifah, mencakup nama yang menunjukkan pada sifat, satu sifat, seperti al-azim, al-majid, as-samad, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, as-samad as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dadihi, Samad adalah Tuhan yang sudah sempurna kepemimpinannya, wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi, orang yang mulia yang telah sempurna kemuliaannya, wal adimul ladzi qad kamula fi idamatihi, dan yang besar adim, alladzi qad kamula fi idamatihi, yang telah sempurna dalam kebesarannya, wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi, yang sempurna dalam hilmnya, wal alim alladzi qad kamula fi ilmihi, orang yang sempurna ilmunya, wal hakim, orang yang sempurna dalam hikmahnya, wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'ish syarafihi, dan dia inilah yang sempurna dalam macam-macam kemuliaannya, wasudadihi, dan kepemimpinannya,
wa huwa Allah subhanahu, itu Allah subhanahu. Hadi sifatuhu la tambagi illa lahu, ini adalah sifatnya yang tidak layak kecuali untuknya. Laisa lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sejajar dengan Allah seorang pun. Wa laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada yang semisal dengannya suatu pun. Subhanallahi wa al-wahidil qahar, maksudnya Allah yang maha esa, yang maha menguasai. Wa hada mimma khafiya ala katsirin, ini juga diantara perkara yang tersembunyi atas kebanyakan mimman ta'atal kalam, ya, dari orang-orang yang memang mengandalkan kalam. Fi tafsiril asmail husna, dalam penafsiran asmaul husna. Fa fassara ism biduni ma'nahu, menafsirkan ism tanpa makna. Wa naqasahu min haitsu la ya'lam, fa hadmuhu maknahu fatadabbarhu, maka perhatikanlah. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Sampai 9 ya, insyaallah kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan yang ke-10. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.